Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya-Allah penuh barokah ini dalam rangka melakukan rutinitas mingguan kita, yakni ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khotib menyampaikan isi khutbah khotib pada siang berbahagia ini, khotib tak bosan-bosannya berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya diri khotib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian meninggalkan yang segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seutama-utama dan semulia-mulia yang harus dicapai seorang adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Sebab dengan ilmu seorang dapat mencapai keutamaan. Ilmu adalah rupa jasad dan hati di dalam kehidupan yang sebenarnya. Ilmu bagai cahaya yang terang yang menghapus kegelapan, kebodohan dan kesesatan, serta sebagai cahaya yang menuntun manusia ke jalan yang lurus. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah hati seorang yang mati kemudian kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan dengannya di tengah manusia, semisal dengan seorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Quran surah Al-An'am ayat 122. Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata dan beramal. Firman Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Muhammad ayat 19. Sehubungan dengan ini, Allah memerintahkan Nabi dengan dua hal, yaitu berilmu lalu beramal, atau berilmu sebelum beramal. Hal ini dapat kita lihat dari susunan ayat di atas, yaitu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Allah. Ayat ini menunjukkan perintah untuk berilmu. Selanjutnya perintah ini diikuti perintah beramal, yaitu, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahawa urutan ilmu mendahului urutan amal. Ilmu merupakan syarat keabsahan perkataan dan perbuatan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati akal pikiran semuanya itu akan ditanya. Al-Isra ayat 36. Dalam tafsirnya Ibnu Syaukani mengatakan, sesungguhnya ayat-ayat ini menunjukkan atas tidak bolehnya beramal dengan tanpa ilmu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahawa Islam mewajibkan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Inilah pendidikan yang sangat tinggi dalam Islam yang mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma
ma darajat. Sadaqallahul azim. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa bila seorang muslim ditentukan oleh ilmunya, perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal firman-Nya adalah perintah membaca dan menulis, sebab keduanya sebagai kunci untuk mendapat berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan benar. Dia mengajari manusia apa saja yang tidak pernah dia ketahui. Al-Alaq ayat 1-5. Kelima yang di atas melukis dan memilih untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara menulis, sebab ilmu adalah buruan dan menulis adalah pengikatnya. Selain itu, firman Allah Subhanahu wa taala di atas mengisyaratkan penghapuskan buta huruf. Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah orang-orang Arab dan orang-orang yang masuk Islam menjadi generasi baru. Islam mengubah jiwa mereka yang kasar menjadi jiwa baru yang beragama, yang mengajarkan mereka peradaban, kemajuan, berbagai ilmu dunia maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi umat yang mulia, berilmu, beragama, manusia-manusia yang berhadapan dan yang membangun para ahli bahasa dan para ahli agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan menyebarkan kesadaran beragama di antara masyarakat kalian. Ketahuilah bahawa kebodohan akan mendorong umat Islam dan akan merugikan mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر
akbar. Aqimus shalah.